Apakah Firdaus merupakan satu tempat sebelum orang mati ke surga? Pertanyaan yang kedua, Yoel 2 ayat 18, 2 Samuel 23 ayat 29, Yunus 20. Maksud saya itu tadi udah pertanyaan kedua ya. Maksud saya pertanyaan yang pertama adalah, apakah Firdaus merupakan satu tempat sebelum orang mati ke surga? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Shalom. Saya juga ingin mengucap syukur karena pada malam hari ini kita boleh ditemani lagi dengan atau oleh juru bahasa isyarat. Saya melihat Saudari Vera ada di sini dan kita senang sehingga teman-teman kita yang tuli juga boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Untuk pertanyaan dari Saudara Sandra Permatasari mengenai Firdaus, apakah ini adalah satu tempat sebelum orang mati itu ke surga? Mari kita baca beberapa ayat di dalam Alkitab. Paling tidak dalam Alkitab bahasa Indonesia ada 3 kali terdapat kata Firdaus. Kita akan lihat setiap ayat itu. Kita buka dulu yang pertama dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat yang ke-43. Dan kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus berjanji pada hari itu. Janji itu pasti dan Yesus ucapkan pada hari itu. Sesungguhnya nanti Yesus dan pencuri yang ada di sampingnya itu akan ada bersama-sama di dalam Firdaus. Kapan itu terjadi? Ayat yang ke-42 mengatakan, pencuri itu berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Jadi pada waktu Tuhan Yesus menjanjikan bahwa pencuri itu akan ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus, artinya itu akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mengenai pengertian ayat ini sendiri sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan sebelumnya, bahwa ini bukan berarti bahwa pada hari itu juga Tuhan Yesus ke Firdaus dengan pencuri yang ada di sebelahnya itu. Karena kita tahu Tuhan Yesus masih dikubur, lalu kemudian nanti waktu dia bangun atau dia bangkit dari kuburnya, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus katakan pada waktu Maria ingin untuk memegangnya, Tuhan Yesus katakan, "Janganlah memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku." Jadi dia tidak langsung pergi ke Firdaus. Dia naik ke surga 40 hari kemudian. Demikian kata Kisah pasal yang pertama. Bagaimana dengan pencuri yang bertobat itu? Sesuai dengan pertanyaannya, maka pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ia akan diangkat masuk ke dalam Firdaus. Jadi untuk Lukas pasal 23 ayat 43, Firdaus ini bukanlah tempat sebelum orang mati ke surga. Justru Firdaus ini adalah tempat kemana nanti, bila mana Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, maka orang-orang yang benar, yang sedia dan setia akan diangkat masuk ke dalam Firdaus. Jadi justru ini bukan sebelum, justru itulah surga itu. Mungkin supaya lebih jelas lagi, kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat yang kedua dan ayat yang keempat. "Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau," demikian kesaksian Paulus tentang dirinya. "Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu.
Jadi artinya apakah memang dia ke surga atau dia hanya mendapatkan penglihatan? Karena dia mendapatkan penglihatan, dia katakan orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kita sudah pernah menjelaskan kata surga di sini bisa juga diterjemahkan langit. Jadi tingkat ketiga dari langit atau pada langit yang ketiga. Nah, di mana itu langit yang ketiga? Dikatakan ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Sekarang ada kata diangkat di sana. Kita baca ayat yang keempat. Sekali lagi ditekankan, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Jadi Firdaus itu ada di langit yang ketiga. Langit yang pertama menurut catatan dalam Kejadian pasal 1 adalah merupakan atmosfer kita ini. Langit yang kedua adalah tempat di mana bintang-bintang dan matahari dan alam semesta ini sejauh yang kita bisa lihat. Lalu kemudian langit yang ketiga itulah sorga atau Firdaus. Jadi dalam ayat ini sorga itu ekuivalen atau sama dengan Firdaus. Jadi itu bukanlah tempat yang sifatnya sebagai persinggahan. Justru itu adalah tempat tujuan akhir kita. Kita sedang menunggu kedatangan Yesus dan kita akan diangkat masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam Firdaus itu. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Ini ada ayat yang lain juga yang menyebutkan juga tentang atau menyebutkan juga kata Firdaus. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ini adalah janji kepada jemaat di Efesus. Mengatakan, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini adalah merupakan suatu ungkapan atau janji kepada orang-orang yang menang, umat Tuhan, umat Kristen, yang digambarkan sebagai jemaat Efesus, jemaat yang mula-mula pada zaman dahulu. Kalau mereka setia dan mereka menang, maka mereka juga akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di mana pohon kehidupan itu? Coba sekarang kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22 sebenarnya ini sudah mulai dari Wahyu pasal yang ke-21 tentang langit yang baru dan bumi yang baru, lalu digambarkan tentang Yerusalem yang baru, dan inilah tempat di mana umat-umat Tuhan itu berada untuk selama-lamanya. Mereka akan ada bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Dan di situ disebutkan dalam ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Jadi ada pohon-pohon kehidupan di Yerusalem yang baru, atau itu istilah untuk sorga, atau di langit yang baru dan bumi yang baru yang akan Tuhan ciptakan bagi umat-umat Tuhan, di mana di situ mereka umat-umat Tuhan akan tinggal selama-lamanya. Jadi itulah Firdaus itu. Sekali lagi, Alkitab tidak mengajarkan tempat persinggahan. Setelah mati, singgah dulu di suatu tempat, baru ke surga. Tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah kita hidup di dunia ini, dan kita sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bila mana Tuhan Yesus datang, kita akan diangkat ke surga. Lalu orang-orang yang mati juga, yang mati dalam Kristus, demikian kata Alkitab, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15, mereka juga akan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa, masuk ke surga. Jadi yang ada adalah bumi ini, entah orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, semua ada di bumi ini. Lalu kemudian pada waktu Tuhan Yesus datang, yang meninggal dibangkitkan, yang hidup diupahkan, lalu diangkat ke surga. Tidak pakai singgah-singgah. Itu yang dimaksudkan dengan Firdaus itu, yaitu surga. Saya pikir demikian. Terima kasih.